namaku Lestari. Usia pernikahanku dengan Rangga baru menginjak tahun ke-6, tapi selama ini, hidup kami terbilang harmonis. Rangga adalah sosok suami yang hampir sempurna di mataku. Ia guru PNS di sebuah SMP negeri dan dikenal sebagai sosok panutan, sabar, ramah, baik, dan santun terhadap siapa saja. Bahkan tetangga-tetangga sering berkata padaku, Mbak Lestari itu beruntung banget dapat suami seperti Mas Rangga. Aku selalu tersenyum setiap mendengar itu. Ya, aku memang merasa beruntung. Meski hidup kami sederhana, kami tak pernah kekurangan. Rangga rajin bekerja, selalu pulang membawa senyum dan cerita-cerita tentang murid-muridnya, atau sesekali cerita tentang rekan-rekan guru yang lucu, menyebalkan, atau menyenangkan. Ia adalah tipe suami yang suka bercerita, dan aku menikmati menjadi pendengarnya. Namun, dari sekian banyak nama guru yang disebutnya, ada satu nama yang makin sering ia ucap, Bu Ayu. Bu Ayu itu memang jago banget ngatur acara ya, Bey. Kemarin pas acara perpisahan, semua tertib. Dia tuh bisa bikin panitia nurut semua, ucapnya suatu sore saat baru pulang sekolah. Aku hanya mengangguk dan tersenyum. Tapi lama-kelamaan, pujiannya pada sosok Bu Ayu makin sering terdengar. Bukan hanya soal kerjaan, tapi juga tentang penampilannya. Kemarin Bu Ayu pakai kebaya warna merah, kayak artis sinetron. Tapi tetep ya, dia tuh nggak pernah malu, selalu percaya diri. Aku menoleh sebentar dari kompor, mencoba menyembunyikan ekspresi yang mulai berubah. Bu Ayu itu janda, ya? Tanyaku singkat. Iya. Suaminya meninggal katanya. Dia udah 2 tahun sendiri. Tapi semangatnya tinggi banget, nggak kelihatan sedih sama sekali. Malah sering menghibur guru-guru lain. Aku mengangguk, menahan desiran perasaan tak enak di dada. Entah kenapa, sejak nama itu sering disebut, hatiku terasa tak tenang. Awalnya aku mencoba berpikir positif. Mungkin memang Bu Ayu hanya teman kerja biasa, seperti guru-guru lain. Tapi saat aku iseng membuka akun media sosial Bu Ayu, aku mencarinya berdasarkan info dari Rangga, aku tercengang. Foto-fotonya penuh dengan gaya menggoda, bibir merah menyala, baju ketat, pose genit. Tak seperti seorang guru. Bahkan status-statusnya pun terasa ambigu. Laki-laki mapan biasanya cepat bosan dengan perempuan sederhana. Tapi jangan khawatir, aku bisa bikin dia betah pulang telat. Aku tertegun membaca itu. Apakah ini hanya perasaanku saja? Tapi status itu diunggah 2 hari lalu, tepat saat Rangga bilang harus rapat hingga malam. Aku mulai mengamati lebih tajam. Beberapa kali Rangga pulang lebih lambat, katanya rapat dadakan atau ada siswa bermasalah yang harus dia dampingi. Tapi tiap kali kutanya lebih jauh, jawabannya mengambang. Bahkan handphonenya mulai ia simpan di saku atau dibawa ke kamar mandi. Dulu, kami saling terbuka, tak ada password di antara kami. Tapi kini, ia mengunci ponselnya. Saat kutanya kenapa, jawabannya ringan, sekarang kan banyak data guru dan siswa, privasi, Bey. Aku tersenyum pahit saat mengingat itu. Kadang, kejujuran bisa terkubur oleh alasan yang tampaknya masuk akal. Suatu malam, aku memimpikan Rangga berdiri berdua dengan Bu Ayu di sebuah kamar hotel, tertawa dan saling memeluk. Dalam mimpi itu, aku hanya bisa menatap dari balik jendela, menangis, tak bisa berteriak. Aku terbangun dengan keringat dingin dan jantung berdegup kencang. Apakah ini hanya bunga tidur, atau sebuah firasat? Tapi aku mengabaikannya, lagi. Dia bukan tipe laki-laki seperti itu, bisikku pada diri sendiri. Rangga terlalu baik, terlalu penyayang, terlalu setia. Namun, kata terlalu kadang menyembunyikan sisi yang tidak kita lihat. Pagi itu, aku membuatkan sarapan seperti biasa. Telur dadar, nasi hangat, dan teh manis kesukaan Rangga. Ia turun dari kamar dengan senyum seperti biasanya. Bey, hari ini aku pulang agak sore ya. Anak-anak ada bimbingan lomba, terus mungkin lanjut rapat sebentar, ujarnya sambil meminum teh. Aku mengangguk. Sudah biasa. Tapi hari itu, entah mengapa, aku merasa ingin mengikuti naluriku. Aku ingin tahu, apakah Rangga benar-benar berada di sekolah? Ataukah naluriku, yang selama ini kuabaikan, benar? Aku menelpon seorang teman lamaku yang bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten. Ia punya banyak kenalan di sekolah-sekolah,
termasuk sekolah Rangga. Awalnya aku ragu bertanya, tapi dorongan dari dalam hati membuatku tak bisa diam. Maaf, Mbak, aku cuma pengen tahu, biasanya kalau guru bimbingan siswa itu, ada datanya enggak? Hari ini katanya suamiku bimbing lomba, tanyaku pelan. Temanku terdiam sejenak. Sebentar, aku tanyakan ke guru pembina yang biasa ngurus lomba itu ya. Beberapa menit kemudian, ia mengirim pesan suara. Tar, Ana loh, hari ini nggak ada bimbingan lomba di sekolahnya Rangga. Semua guru malah bilang jam pulang biasa. Bahkan kepala sekolah bilang semua guru udah pada pulang jam 1 siang. Hatiku seperti diremas. Tangan gemetar. Nafasku mulai tak teratur. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku mencoba menguatkan diri. Segera aku bersiap, mengenakan jilbab dan jaket, lalu memesan ojek online. Aku minta diantar ke kawasan penginapan murah di kota, yang sering jadi lokasi rapat dadakan, yang disebut suamiku. Entah kenapa, aku memilih penginapan itu. Mungkin karena dari beberapa percakapan terdahulu, aku pernah mendengar nama tempat itu dari Rangga. Mungkin ini hanya nekat, tapi aku percaya, intuisi perempuan jarang salah. Sesampainya di sana, aku tak langsung masuk. Aku memperhatikan dari kejauhan. Mataku menyapu kendaraan yang terparkir. Jantungku berdetak keras saat melihat sepeda motor hitam milik Rangga. Aku hafal betul karena aku yang pernah bantu membayar cicilannya dulu. Mataku panas. Hatiku nyeri. Tapi aku masih mencoba menepis. Mungkin dia memang sedang istirahat. Mungkin tidak seperti yang kupikirkan. Beberapa saat kemudian, suasana berubah. Sebuah mobil patroli polisi datang dengan cepat. 2 polisi turun dan langsung masuk ke penginapan. Aku mendekat, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Warga mulai berkumpul. Tak lama, 2 orang digiring keluar. Lelaki dan perempuan. Lelaki itu tanpa baju, hanya mengenakan sarung. Perempuan di sampingnya menangis sambil menutupi tubuhnya dengan selimut hotel. Aku ingin pingsan. Lelaki itu adalah Rangga. Perempuan itu adalah Bu Ayu. Tangisku pecah. Dunia runtuh di hadapanku. Orang-orang memandang mereka dengan tatapan jijik. Seorang polisi berkata pelan kepadaku, ibu keluarga dari salah satu pelaku. Aku hanya mengangguk sambil menangis. Tak sanggup berkata-kata. Tak percaya. Suamiku yang selama ini kujunjung sebagai pria baik dan setia, tertangkap basah di kamar penginapan bersama rekan kerjanya di siang bolong, tak lama setelah jam pulang sekolah. Guru, panutan murid, sosok yang dihormati, kini jadi berita memalukan. Dan aku, hanya istri yang patah hati. Hari itu menjadi hari tergelap dalam hidupku. Aku pulang dengan langkah gemetar, tubuhku masih menggigil seperti orang demam. Semua yang kulihat di penginapan tadi seperti potongan mimpi buruk yang belum sempat kutolak. Wajah Rangga, suamiku, lelaki yang selama ini kusebut imamku, pemimpinku, sandaran hidupku, duduk di mobil patroli polisi bersama perempuan yang tak seharusnya ada di sisinya. Tanpa baju. Siang bolong. Sepulang sekolah. Aku duduk di ruang tamu, memeluk diriku sendiri. Hanya isak tangis yang menemani. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa hancurnya hatiku saat itu. Aku bukan hanya kehilangan kepercayaan, tapi juga kehilangan wajah. Kehilangan harga diri. Terhina sebagai istri. Terluka sebagai perempuan. Tak butuh waktu lama, kabar itu menyebar. Grup WhatsApp wali murid, guru-guru, bahkan grup RT di kompleks rumah kami mulai membicarakan hal itu. Berita mengenai penggerbekan 2 oknum guru PNS di penginapan muncul di portal lokal. Meski tidak menyebutkan nama lengkap, semua orang tahu siapa yang dimaksud. Rangga pulang malam itu setelah diinterogasi. Ia langsung duduk di sofa, wajahnya pucat, rambut acak-acakan, matanya sembab. Tapi aku tak sanggup menatapnya. Aku hanya berdiri dari kursi dan masuk ke kamar, mengunci pintu, membiarkannya menangis di luar. Maafin aku Filaf aku. Aku nggak pernah niat semua ini salah, aku bodoh. Tolong, jangan diam aja. Aku mendengarnya meratap, memohon, menangis seperti anak kecil. Tapi hatiku mati rasa. Sejak saat itu, aku tak bisa lagi mendengar suaranya tanpa rasa sakit yang menyayat dada. Beberapa hari setelah kejadian itu,
Kami hidup seperti orang asing dalam satu rumah. Aku mengurus anak-anak seperti biasa, memasak, menyapu, mengantar anak ke sekolah, tapi mulutku tak pernah lagi mengeluarkan satu kata pun untuknya. Ia beberapa kali mencoba mengajak bicara. Kadang menuliskan surat dan menaruhnya di meja makan. Tapi semua itu tak mengubah fakta bahwa ia telah menghancurkan rumah tangga yang kubangun dengan seluruh hatiku. Aku teringat kembali bagaimana semuanya bermula. Saat pertama kali ia mulai memuji Bu Ayu di meja makan, aku sudah merasa ada yang tidak beres. Tapi aku menertawakan diriku sendiri, menuduh perasaanku berlebihan, menyalahkan kecemburuan sebagai bentuk ketidakdewasaan. Aku bahkan menasehati diriku sendiri, Lestari, kamu harus jadi istri yang percaya. Jangan posesif. Tapi sekarang, ketakutanku yang dulu kusebut berlebihan, ternyata benar. Ketakutanku bukanlah ilusi, tapi insting. Hati seorang istri memang jarang salah. Ketika ia merasa tak aman, seringkali itu karena memang ada yang sedang digenggam diam-diam oleh suaminya. 2 minggu berlalu sejak penggerebekan itu. Kepala sekolah sudah memanggil Rangga dan Bu Ayu, serta mengajukan laporan resmi ke Dinas Pendidikan. Ada kemungkinan mereka akan dikenai sanksi berat. Bisa pemindahan, bisa penurunan jabatan, atau bahkan pemecatan. Tapi aku tak lagi peduli. Malam itu, Rangga memberanikan diri masuk ke kamar. Matanya bengkak. Ia duduk di lantai, di dekat kakiku. Beh, aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya. Tapi aku mohon, beri aku kesempatan. Aku salah. Aku tergoda. Tapi aku sadar sekarang. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku nggak mau kehilangan anak-anak. Aku memejamkan mata. Nafasku berat. Kenapa, Rangga? Suaraku akhirnya keluar, pelan namun tegas. Kenapa kamu lakukan itu padaku? Aku ini istrimu, wanita yang selalu percaya sama kamu, yang masak buat kamu, yang jagain anak-anak kita. Kurang apa aku? Ia tak menjawab. Hanya menangis dan mencium kakiku. Tapi tak ada air mata yang bisa mencuci dosa sebesar itu. Dia itu janda genit, Rangga. Semua orang tahu. Bahkan kamu sendiri sering bilang dia suka godain guru-guru lain. Tapi kenapa kamu, suamiku, malah jadi korbannya? Ia menggenggam tanganku. Awalnya cuma ngobrol biasa, dia curhat, aku kasihan lama-lama dia makin dekat, dan aku lemah. Aku menarik tanganku. Kasihan? Jadi kamu tidur sama dia karena kasihan? Itu alasanmu? Rangga menunduk. Tak mampu menjawab. Dan di detik itu juga, aku tahu, hatiku sudah tidak bisa lagi memaafkannya. Keesokan harinya, aku pergi ke rumah orang tuaku di desa. Aku butuh waktu menjauh. Butuh ruang untuk menyembuhkan luka. Anak-anak kutitipkan dulu pada adikku, sementara aku mencoba menenangkan diri. Di rumah, ibu hanya memelukku. Tak banyak bertanya. Ia tahu dari berita yang beredar. Ayah hanya menghela napas panjang dan berkata, laki-laki bisa terlihat baik, Nak. Tapi saat ujian datang, ketahuan juga siapa yang punya iman dan siapa yang hanya punya topeng. Aku menangis di pangkuan ibu seperti anak kecil. Bu, kenapa harus aku yang ngalamin ini? Ibu membelai rambutku. Karena Allah tahu kamu kuat. Dan mungkin ini jalannya agar kamu tidak tertipu selamanya. Aku menghabiskan seminggu penuh di rumah ibu. Selama itu Rangga hanya mengirim pesan pendek. Kadang hanya, maaf. Kadang hanya, aku sayang kamu. Tapi aku tidak membalas satupun. Aku tahu, membalas hanya akan membuka luka lama yang belum kering. Suatu malam, saat sedang menjemur pakaian di halaman belakang rumah, aku membuka galeri HP-ku. Ada banyak foto keluarga kami. Foto saat piknik ke pantai. Saat ulang tahun anak kami. Saat lebaran. Semuanya terlihat indah. Tapi kini, semua itu terasa palsu. Aku menangis terseduh. Bukan hanya karena dikhianati. Tapi karena semua kenangan indah itu kini berubah jadi duri yang menyayat hati. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah, bukan untuk memperbaiki, tapi untuk menyelesaikan semuanya. Rangga menyambutku dengan mata yang berbinar. Tapi wajahnya berubah saat aku berkata, aku ingin bicara. Tapi bukan untuk memaafkan. Aku ingin pisah, Rangga. Ia terdiam.
lalu menggeleng cepat. Jangan, Bei, aku mohon. Aku akan berubah, aku akan buktiin aku bisa jadi suami yang lebih baik. Aku menghela napas. Kamu mungkin bisa berubah. Tapi aku tidak bisa lagi percaya. Luka ini terlalu dalam, Rangga. Aku tidak mau hidup berdampingan dengan rasa takut. Setiap kamu keluar rumah, aku akan terus bertanya-tanya, kamu ke sekolah atau ke tempat perempuan lain. Dan itu bukan kehidupan yang ingin aku jalani. Air matanya menetes deras. Tapi aku tak lagi tersentuh. Aku sudah melewati masa tangisanku. Kini saatnya aku berdiri sebagai perempuan yang tahu kapan harus berhenti berharap. Kalau kamu sayang aku, biarkan aku pergi. Jangan paksa aku tinggal di tempat yang hanya membuatku luka. Rangga akhirnya mengangguk lemah. Mungkin ia sadar, ini harga dari pengkhianatan yang ia pilih sendiri. Aku menggugat cerai seminggu kemudian. Banyak orang kaget. Banyak yang mencoba membujukku untuk berpikir ulang. Tapi keputusanku sudah bulat. Rumah tangga tanpa kepercayaan adalah rumah tanpa fondasi. Dan aku tak ingin anak-anakku tumbuh dalam rumah seperti itu. Hari-hari setelah aku menggugat cerai Rangga, dunia rasanya senyap. Banyak orang bersimpati, tak sedikit pula yang berkomentar sinis di belakang. Tapi aku sudah tak peduli. Nama baik yang dulu kujaga kini tercabik karena ulahnya. Setiap kali melangkah keluar rumah, aku merasa pandangan mata orang-orang menembus dadaku. Tapi semua itu tidak ada artinya dibandingkan rasa hancur karena pengkhianatan. Meski sudah tidak tinggal serumah, aku masih tinggal di rumah kami sementara waktu, demi anak-anak yang masih sekolah. Proses cerai memang sedang berjalan di pengadilan agama, dan Rangga tidak keberatan aku menempati rumah selama masa transisi. Ia kini tinggal di rumah kontrakan dekat sekolah. Namun, meskipun telah berpisah tempat tinggal, aku belum benar-benar lepas dari bayangannya. Setiap kali aku melihat kamar tidur kami, aku teringat wajahnya. Setiap kali aku mencium aroma parfum di bantal, aku teringat caranya memelukku. Bahkan suara dering HP yang dulu biasa dia gunakan pun masih membangkitkan trauma kecil di dalam diriku. Yang lebih menyakitkan lagi, beberapa teman sekolah anakku mulai menyindir secara tidak langsung. Katanya papanya si Ray itu ditangkap polisi ya. Makanya, jangan genit kalau udah punya istri. Kasihan ibunya, kayaknya orangnya baik. Anakku pulang dari sekolah dengan wajah menunduk dan mata sembab. Bu, kenapa sih orang-orang ngomongin papa terus? Tanyanya polos. Aku terdiam. Bagaimana cara menjelaskan bahwa ayah yang selama ini ia kagumi telah membuat kesalahan besar? Bagaimana menjelaskan bahwa cinta dan setia kadang bisa dikalahkan oleh nafsu dan rayuan? Anak-anak tidak layak menanggung luka seperti ini. Beberapa hari kemudian, seorang teman yang juga istri guru meneleponku diam-diam. Tar, kamu masih kuat? Tanyanya pelan. Aku hanya menjawab lirih, berusaha. Dia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, aku tahu ini mungkin perih buat kamu, tapi aku rasa kamu perlu tahu semuanya. Aku mengernyit. Maksudnya? Bu Ayu itu, dia bukan baru kali ini bikin masalah, Tar. Dulu pernah juga dekat sama guru laki-laki lain. Tapi yang sekarang paling parah, karena sampai ketangkap. Dan, katanya, hubungan dia sama Rangga udah dari tahun lalu. Hatiku mencelos. Setahun? Iya. Beberapa guru udah lama curiga. Tapi ya, namanya sesama guru, mereka nggak mau ikut campur urusan pribadi. Cuma, pas kemarin ditangkap, baru semua berani ngomong. Aku terdiam. Jari-jariku gemetar. Kamu pernah tahu nggak, dulu mereka pernah sama-sama jadi panitia di klat guru? Nginep bareng di luar kota, 2 hari. Dari situlah katanya mulai dekat. Aku menutup wajahku. Semua potongan cerita ini seperti menyayat luka lama yang belum kering. Aku teringat kembali pada malam-malam saat Rangga bilang harus dinas luar kota. Ia pulang dengan membawa oleh-oleh kecil, mencium keningku, lalu tidur seperti biasa. Dan aku menyambutnya dengan senyum dan segelas teh hangat. Kini, aku tahu. Di balik senyum itu, ia menyimpan kebohongan besar. Hari demi hari, rasa sakit itu justru bertambah. Aku mulai menata ulang isi rumah, berusaha menghilangkan jejak-jejak Rangga. Tapi tidak mudah. Semua benda punya kenangan.
Vas bunga di sudut ruang tamu kubeli saat ulang tahun pernikahan kami yang keempat. Bingkai foto keluarga di atas lemari dibeli saat kami ke Jogja bersama anak-anak. Bahkan cangkir di dapur pun, aku masih ingat, ia pilih sendiri karena katanya suka warnanya. Aku tak tahan lagi. Aku ambil semua benda yang mengingatkanku padanya dan kumasukkan ke dalam kardus. Aku simpan di gudang. Aku ingin rumah ini bersih dari jejaknya, agar aku bisa bernapas tanpa beban. Sore itu, aku membuka laptop dan mencoba mencari tahu lebih banyak tentang proses perceraian dan hak asuh anak. Aku tak ingin berebut, tapi aku juga tak ingin anak-anakku diasuh oleh pria yang tak bisa menjaga harga dirinya sendiri. Aku menyiapkan segala dokumen. Bahkan aku minta bantuan seorang pengacara perempuan yang pernah menjadi aktivis pendamping korban KDRT. Ibu tidak sendiri, katanya. Banyak perempuan seperti ibu yang bangkit meski pernah dihancurkan oleh orang yang paling dipercaya. Kalimat itu sederhana, tapi menguatkanku. Malam hari, tiba-tiba Rangga datang. Ia berdiri di depan pintu, matanya sayu, rambut acak-acakan, tubuhnya tampak lebih kurus. "Bey, boleh aku masuk sebentar?" tanyanya. Aku berdiri di ambang pintu. Ingin berkata tidak. Tapi anak-anak mendengar dan langsung berlari ke arah ayah mereka. Rangga memeluk mereka erat. Mereka menangis. Dan aku hanya bisa diam mematung. Setelah menenangkan anak-anak, Rangga menatapku. Aku tahu aku nggak pantas datang. Tapi, aku cuma pengen jujur. Aku tahu kamu pasti udah dengar dari orang-orang tentang semuanya. Aku mengangguk pelan. Rangga menarik napas. Aku bodoh, Bey. Aku tahu itu. Aku terjerumus karena aku lemah. Waktu Ayu curhat, aku merasa dibutuhkan. Waktu dia bilang aku laki-laki yang perhatian, aku terbuai. Lalu aku lupa siapa aku. Lupa kalau aku punya istri sebaik kamu. Ia menangis. Tapi tangisnya tak menyentuh hatiku lagi. Air mata bukan pembayar dosa. Tangis bukan pembuktian cinta. Selama setahun kamu bohong sama aku, tanyaku tajam. Ia mengangguk pelan. Aku selalu ingin berhenti, tapi dia makin nempel. Dia tahu cara membuatku lemah. Aku menggeleng. Jadi sekarang kamu mau bilang kamu korban? Kamu nggak punya kendali atas dirimu sendiri. Ia terdiam. Aku bukan malaikat, Rangga. Tapi aku bukan perempuan bodoh. Kamu memilih dia. Berkali-kali. Bahkan saat kamu tidur bersamaku, kamu sudah tidur dengan dia juga. Itu bukan khilaf. Itu pengkhianatan. Wajahnya menunduk dalam. Aku nggak datang buat minta kamu kembali, Bey. Aku tahu kamu sudah nggak bisa lagi percaya aku. Aku datang buat minta maaf dan pamit. Kalau besok keputusan sidang keluar dan kamu menang hak asuh anak, aku akan pergi jauh. Aku nggak mau ganggu kamu lagi. Aku tertegun. Boleh aku peluk kamu sekali saja? Bisiknya. Aku menahan air mata, lalu menggeleng. Tidak. Maaf. Tapi tidak. Ia akhirnya pergi malam itu, tanpa sepatah kata lagi. Aku berdiri menatap punggungnya hingga menghilang di ujung jalan. Tidak ada kemarahan yang meledak. Tidak ada sumpah serapah. Hanya keheningan yang menyesakkan dada. Tapi anehnya, aku merasa lebih tenang. Seperti beban di pundakku telah sedikit terangkat. Mungkin karena akhirnya aku benar-benar tahu, semua yang kutakutkan dulu memang benar. Dan itu menyakitkan, ya. Tapi kepastian, walau pahit, lebih baik daripada hidup dalam ketidakjelasan. Beberapa minggu kemudian, pengadilan mengabulkan gugatan cerai dan memberikan hak asuh anak kepadaku. Rumah juga sah menjadi milikku karena dibeli dari hasil jerih payah bersama dan anak-anak masih kecil. Saat aku menerima putusan itu, aku menatap langit. Akhirnya, selesai, bisikku pelan. Tapi aku tahu, ini bukan akhir segalanya. Ini hanyalah akhir dari cerita yang menyakitkan, dan awal dari lembaran hidup baru yang harus kutulis sendiri. Tanpa Rangga, tanpa pengkhianatan, tanpa luka yang ditutupi senyum pura-pura. Kini aku bisa berdiri tegak dan berkata, aku pernah jatuh, tapi aku tak hancur. Aku pernah dikhianati, tapi aku tak membalas dengan dendam. Aku memilih ikhlas. Dan dalam keikhlasan itu, aku menemukan kembali diriku yang hilang.
Hari itu sebenarnya terasa biasa saja. Matahari bersinar terik, anak-anak berangkat sekolah seperti biasa, dan aku menghabiskan pagi dengan menyapu halaman rumah. Suasana terlihat tenang, seperti tak akan terjadi apa-apa. Tapi ternyata, hari itu adalah hari yang akan mengubah seluruh hidupku. Sekitar pukul 1 siang, aku sedang menjemur pakaian ketika ponselku berdering. Nama yang muncul di layar adalah Mbak Rini, teman lamaku yang bekerja di bagian administrasi Dinas Pendidikan. Kami tak terlalu sering berkomunikasi, dan kalaupun iya, biasanya hanya untuk bertukar kabar. Aku sempat ragu mengangkatnya, tapi akhirnya kutekan tombol hijau. Halo, Mbak Rini. Tar, kamu di rumah? Iya, kenapa, Mbak? Tanyaku heran. Aku nggak tahu harus ngomong gimana. Tapi kamu harus kuat ya. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Nafasku tercekat. Ada apa, Mbak? Suara Mbak Rini terdengar menurun, berat dan hati-hati. Ada penggerbekan siang ini. Di salah satu penginapan dekat kantor dinas. Yang ditangkap 2 guru. Salah satunya, Rangga. Aku nyaris menjatuhkan ponselku. Dunia seolah berhenti berputar. Aku menggenggam telepon dengan gemetar. Kamu yakin itu Rangga? Mungkin cuma mirip, suaraku bergetar. Aku lihat sendiri. Polisi datang karena laporan warga. Mereka digerebek dalam kamar. Bareng Bu Ayu. Suara terakhir itu menghantam dadaku seperti petir di siang bolong. Bu Ayu. Nama yang sejak dulu menghantuiku. Nama yang selalu membuatku waspada tapi terus kutepis dengan kepercayaan buta. Aku tak mampu bicara. Mataku panas, tenggorokanku tercekat. Aku hanya bisa menutup telepon dan duduk terkulai di kursi kayu teras rumah. Napasku sesak, mataku tak berhenti mengeluarkan air mata. Beberapa menit kemudian, HP-ku kembali berdering. Kali ini dari tetangga depan rumah. Lestari, kamu lihat berita di grup RT belum? Ada penggerbekan guru PNS, heboh banget. Katanya suaminya Bu Lestari loh beneran, TA? Aku tak menjawab. Kuakhiri telepon dengan cepat. Aku tahu, hanya dalam hitungan jam, semua akan tahu. Dan itu yang membuatku makin ingin berteriak, melarikan diri, menyembunyikan diri dari dunia. Lalu HP-ku kembali berdering. Kali ini dari adikku, yang tinggal di kota sebelah. Kak sabar ya, aku lihat berita di Facebook. Banyak akun gosip daerah yang udah unggah fotonya. Ada mobil patroli, ada polisi, dan ada yang bilang nama Kak Rangga. Astagfirullah. Kepalaku makin pusing. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Aku ingin semuanya ini hanya mimpi buruk. Tapi kenyataannya lebih kejam dari mimpi. Beberapa jam kemudian, salah satu portal berita lokal memuat berita singkat. 2 oknum guru PNS tertangkap basah di kamar penginapan. Diduga berselingkuh saat jam kerja. Siang hari, warga sekitar sebuah penginapan murah di kawasan Blimbing dikejutkan oleh kedatangan mobil patroli polisi. 2 oknum guru tertangkap sedang berduaan dalam keadaan tidak berpakaian lengkap di sebuah kamar. Keduanya diketahui mengajar di SMP negeri yang sama. Berdasarkan informasi yang dihimpun, keduanya sudah lama menjalin hubungan spesial di luar pernikahan. Salah satu dari mereka merupakan suami dari guru lain di sekolah tersebut, sementara pasangannya adalah seorang janda yang juga rekan kerjanya. Aku tak bisa membaca lebih lanjut. Tanganku gemetar, wajahku basah oleh air mata. Aku menangis terisak, tidak peduli lagi pada siapapun yang mendengar. Di dalam kamar, aku berdoa sekuat tenaga. Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku tidak ingin membalas. Aku tidak ingin membenci. Tapi aku juga tidak sanggup menerima ini. Beberapa jam kemudian, pintu rumah diketuk keras. Saat kubuka, 2 petugas kepolisian berdiri di depan, salah satunya menanyakan identitas. Ibu Lestari? Iya, saya. Kami ingin menyerahkan barang-barang pribadi milik Pak Rangga. Beliau sedang kami amankan sementara untuk keperluan penyelidikan. Beliau menyebutkan bahwa Anda adalah istrinya dan bisa menerima ini. Salah satu dari mereka menyerahkan tas kecil berisi ponsel, dompet, dan kartu identitas. Aku menerimanya dengan tangan bergetar. Beliau dalam keadaan sehat, Bu. Tidak ada perlakuan kasar. Hanya sedang dimintai keterangan. Aku hanya mengangguk pelan,
lalu menutup pintu dengan tubuh lemas. Malam itu, aku memeluk anak-anakku lebih erat dari biasanya. Mereka belum mengerti sepenuhnya, tapi mulai mencium suasana aneh di rumah. Bu, Papa kenapa belum pulang? Papa masih di luar kota, sayang, jawabku singkat sambil menahan tangis. Papa nggak telepon? Tanya si bungsu polos. Aku hanya mengelus kepalanya. Hati ini terasa seperti diremukkan. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa ayah mereka tertangkap polisi karena berselingkuh? Aku masuk ke kamar dan membuka isi tas milik Rangga. Di sana, ada dompet dengan foto kecil kami bertiga, aku, Rangga, dan anak-anak. Foto yang dulu kuberikan dengan cinta, kini hanya membuatku menangis. Ponselnya masih terkunci, tapi aku berhasil membuka dengan kode yang tak pernah berubah sejak awal menikah. Isi pesannya penuh percakapan mesra dengan Bu Ayu. Ada foto-foto. Ada video pendek. Bahkan ada percakapan yang menyebut penginapan sebagai tempat biasa kita ngumpet. Hatiku remuk. Aku merasa seperti wanita paling bodoh di dunia. Selama ini, aku mempercayainya sepenuh hati. Memberikan segalanya. Bahkan ketika naluriku meronta, aku tetap bertahan dengan alasan, dia bukan laki-laki seperti itu. Tapi kenyataannya, dia bukan hanya seperti itu, dia lebih buruk dari yang kubayangkan. Tak hanya berselingkuh, ia melakukannya siang hari, di waktu bekerja. Ia melakukannya dengan rekan kerja. Ia melakukannya dengan janda genit yang selalu kuduga akan menghancurkan rumah tangga kami. Aku mengingat-ingat masa lalu. Semua yang tampak baik ternyata bisa disamarkan oleh aktor yang pandai. Rangga terlalu lihai memainkan perannya sebagai suami setia. Dan sekarang, aku lelah. Keesokan harinya, aku datang ke kantor pengacara yang pernah kutemui beberapa minggu lalu. Aku sudah tak ingin berdamai. Aku ingin perceraian ini secepatnya diproses. Dan aku ingin semua hak anak-anak jatuh padaku. Ia mengangguk. Saya akan bantu, Bu. Dari kantor itu, aku berjalan kaki beberapa meter ke taman kota. Duduk di bangku taman dengan pandangan kosong. Angin berembus pelan, langit mendung, dan hatiku pun serupa, seolah hendak hujan. Aku menatap langit dan berbisik, "Ya Allah, kenapa ketakutanku yang selama ini kusembunyikan justru kau jadikan kenyataan?" Tapi saat itu juga aku menyadari sesuatu. Aku diberi kenyataan pahit ini bukan untuk menghancurkanku, tapi untuk membebaskanku dari belenggu yang selama ini tak kusadari. Cinta yang kupertahankan mati-matian ternyata telah busuk di dalamnya. Dan hari ini, saat semuanya terbongkar, aku justru diselamatkan dari racun yang perlahan menggerogoti jiwaku. Malam itu, saat berbaring di kasur sendirian, aku tak lagi menangis. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanya kelegaan. Aku tahu, luka ini masih menganga. Tapi setidaknya, aku tak lagi menipu diriku sendiri. Aku sudah melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Aku sudah membaca bukti-bukti yang tak bisa dibantah. Aku sudah melihat wajah suamiku, orang yang paling aku percayai, dalam keadaan paling memalukan. Dan dari sana, aku belajar, kadang, kita harus disakiti sampai hancur agar bisa benar-benar bangkit sebagai perempuan yang lebih kuat. Aku berdiri di sudut kantor polisi dengan tubuh menggigil dan hati remuk. Suara tawa remaja yang sedang membuat laporan di sisi ruangan seolah menjadi ironi, kontras dengan perasaanku yang tercabik-cabik. Aku melihat suamiku duduk di bangku panjang, menunduk dalam diam. Di sebelahnya, wanita itu, guru janda yang selama ini membuat hatiku tak tenang, terus-terusan menyeka air matanya yang entah tulus atau hanya bagian dari sandiwara. Petugas mencatat dengan cermat, membacakan kronologi penangkapan mereka di kamar penginapan. Siang itu, warga melapor karena curiga melihat 2 orang berseragam PNS masuk ke penginapan murah di daerah pinggiran kota. Saat digerebek, mereka dalam keadaan setengah telanjang. Tidak ada alasan yang bisa diterima akal sehat. Mereka bukan pasangan sah, bukan suami istri. Mereka adalah guru, panutan murid, yang justru memberi contoh buruk. Aku mendengar semua itu seperti mimpi buruk. Rasanya seperti menonton film murahan dengan cerita yang terlalu klise. Tapi aku tahu ini nyata. Inilah puncak dari semua kekhawatiranku. Ketakutanku selama ini bukan sekadar kecemasan istri yang terlalu sensitif. Itu nyata. Dan nyatanya menyakitkan.
Suamiku menoleh padaku. Tatapannya kosong. Tidak ada keberanian untuk mendekat. Tidak ada usaha menjelaskan atau membela diri. Dia tahu tak ada lagi yang bisa dibela. Petugas mempersilahkanku duduk. Salah satu polisi wanita yang sejak tadi memperhatikanku dengan iba membawakan air minum. Mbak, istirahat dulu ya, jangan pingsan di sini. Anak-anak di rumah, tanyanya pelan. Aku hanya mengangguk pelan. Air mataku menetes tanpa henti. Rasa marah, kecewa, dan malu bercampur jadi satu. Apa yang harus kukatakan pada anak-anakku? Bahwa ayah mereka bukan hanya berkhianat pada ibu mereka, tapi juga mencoreng nama baik keluarga? Guru janda itu mulai angkat bicara, mencoba memainkan peran sebagai korban. Saya minta maaf, Bu. Sumpah, saya nggak ada niat merusak rumah tangga orang. Saya cuma terlalu nyaman ngobrol sama Mas Rian. Saya sendirian, janda, capek, saya butuh teman curhat. Aku menoleh dengan tajam, suaraku keluar serak tapi tegas. Nyaman? Sampai segitunya? Masuk kamar penginapan siang bolong sambil telanjang, itu nyaman? Itu curhat? Aku tertawa getir. Kamu tahu dia punya istri dan anak. Tapi kamu tetap goda dia. Kamu tahu dia guru, kamu juga guru. Tapi kalian justru jadi aib. Dia menunduk. Tapi aku tahu bukan karena malu. Mungkin karena sudah terlalu biasa melakukan itu. Entah sudah berapa rumah tangga yang dia ganggu sebelumnya. Dan suamiku? Lelaki yang dulu kupandang sebagai imam, ternyata hanya lelaki lemah yang mudah goyah oleh rayuan murahan. Aku salah, Din? Suara Rian terdengar pelan. Aku nyesel. Nyesel karena ketahuan atau karena memang sadar, potongku tajam. Kamu ingat berapa kali aku bertanya soal dia? Ingat berapa kali aku bilang aku nggak nyaman? Tapi kamu selalu bilang aku lebay, aku cemburuan, aku kurang percaya. Sekarang? Ini hasil dari ketidakpercayaku yang selama ini kamu tuding. Dia terdiam. Aku menarik napas panjang. Kepalaku pening. Sakit kepala yang sejak tadi kutahan mulai menyerang. Tubuhku lemas, tapi aku tak mau jatuh. Aku harus tetap berdiri, setidaknya hari ini. Untuk diriku sendiri. Untuk anak-anakku. Setelah pemeriksaan, Rian dibebaskan karena tidak ada laporan hukum dari pihak ketiga. Tapi namanya dan guru janda itu sudah tercatat di laporan polisi. Sanksi dari instansi kemungkinan besar akan menyusul. Nama mereka, reputasi mereka sebagai pendidik, hancur hanya karena satu hari, satu kesalahan, satu kelemahan. Kami pulang malam itu dalam mobil yang sama, tapi suasananya seperti dua orang asing. Tak ada percakapan, hanya suara kipas mobil dan hujan rintik-rintik di luar jendela yang menemani. Sampai di rumah, anak-anak sudah tidur. Ibuku datang menemani sejak sore. Wajahnya cemas melihat wajahku yang pucat. Kamu nggak apa-apa, NDA? Bisiknya. Aku mengangguk lemah, lalu masuk ke kamar tanpa bicara sepatah kata pun. Rian menyusul beberapa menit kemudian. Aku minta maaf, Dinda, katanya dengan suara penuh sesal. Aku tahu aku nggak pantas dimaafkan. Aku nggak bisa membela diriku. Aku hilaf. Aku terlalu bodoh. Tapi aku mohon, beri aku kesempatan. Aku nggak mau kehilangan kamu, kehilangan keluarga ini. Aku menatapnya lekat-lekat. Mataku sembab, tapi penuh ketegasan. Apa yang kamu lakukan bukan cuma menyakitiku. Kamu mempermalukan keluarga ini. Kamu menghancurkan semua yang sudah kita bangun selama ini. Aku bisa memaafkan. Tapi aku tak bisa melupakan. Dia menunduk. Aku siap berubah, Din. Aku janji. Aku akan buktikan. Kalau kamu ingin berubah, itu untuk dirimu sendiri. Bukan untukku. Karena aku sudah tak yakin kita bisa kembali seperti dulu. Keesokan harinya, berita tentang penggerebekan itu tersebar. Di media sosial, di grup-grup sekolah, bahkan tetangga mulai membicarakannya. Tidak menyebut nama, tapi semua orang tahu siapa dua guru itu. Anak-anak mulai merasa asing di lingkungan mereka sendiri. Aku tak tega melihat wajah anakku yang menunduk di sekolah karena diejek teman-temannya. Aku tahu, aku harus mengambil keputusan. Aku tidak bisa hanya berpikir tentang perasaanku. Aku harus memikirkan masa depan anak-anakku.
Mereka butuh ketenangan. Mereka tak pantas hidup dalam bayang-bayang aib ayah mereka. Malam itu, aku duduk di meja makan, menulis surat. Surat untuk Rian. Aku tak sanggup bicara langsung lagi. Terlalu banyak luka yang masih menganga. Rian, terima kasih untuk cinta dan kenangan yang pernah kita bagi. Tapi aku harus melepaskanmu. Bukan karena aku tidak mencintaimu lagi, tapi karena aku harus mencintai diriku sendiri lebih dulu. Aku akan mengurus perceraian. Aku ingin anak-anak tumbuh tanpa trauma, tanpa dibayang-bayangi cerita pengkhianatan orang tua mereka. Aku tidak membencimu. Tapi aku juga tak bisa hidup berdampingan denganmu, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Aku mohon, jangan ganggu proses ini. Biarkan aku sembuh dengan caraku. Dinda. Keesokan paginya, saat ia membaca surat itu, aku melihat air mata di matanya. Tapi aku tak bisa terharu. Karena air matanya tak bisa menghapus kenyataan. Pagi itu matahari seolah enggan bersinar. Langit mendung, dan embun masih menempel di dedaunan halaman rumah. Aku duduk di kursi depan rumah, secangkir teh hangat di tangan. Di pangkuanku ada berkas-berkas perceraian yang sudah kutandatangani semalam. Rasanya aneh. Dulu, aku membayangkan akan hidup bersama Rian sampai rambut kami sama-sama memutih. Tapi hari ini, aku justru mengakhiri kisah itu dengan sebuah tanda tangan. Ibuku keluar membawa sepiring roti bakar. Kamu yakin, Endea? Tanyanya pelan, duduk di sampingku. Aku mengangguk sambil menatap ke depan. Aku harus melindungi diriku sendiri, Bu. Dan anak-anak. Kalau aku bertahan hanya karena takut jadi janda, maka aku bukan ibu yang bertanggung jawab. Ibuku memegang tanganku. Ibu bangga padamu. Tapi ibu juga tahu, ini pasti berat sekali. Aku mengangguk lagi. Air mataku jatuh, tak bisa kutahan. Meski aku terlihat tegar, jiwaku masih luka. Aku tidak pernah membayangkan akan melewati hari-hari seperti ini. Menjadi janda, bukan karena ditinggal mati, tapi karena dikhianati. Di usia pernikahan yang mestinya sudah kuat akar dan batangnya. Hari itu, aku mengantarkan surat perceraian ke rumah kontrakan kecil yang kini ditinggali Rian. Ia sudah dikeluarkan dari sekolah tempatnya mengajar. Begitupun dengan guru janda itu. Sanksi dari Dinas Pendidikan turun lebih cepat dari yang kukira. Tak ada ampun untuk guru yang mencoreng nama baik instansi, apalagi karena kasus moral. Saat aku datang, ia terlihat kurus dan lesu. Rumah kontrakannya tak terawat. Ia menyambutku dengan wajah sayu. Dinda, ucapnya pelan. Aku tahu kamu datang untuk menyerahkan ini. Aku menyerahkan map coklat itu tanpa berkata-kata. Ia membukanya, membaca sekilas, lalu memejamkan mata. Aku akan tanda tangan sekarang. Aku tahu kamu berhak bahagia tanpa aku, katanya sambil menarik napas panjang. Aku kehilangan segalanya, Din. Kamu, anak-anak, pekerjaan semua. Aku menatapnya tajam. Kamu kehilangan itu semua bukan karena aku. Tapi karena keputusanmu sendiri. Kamu yang mengkhianati kami. Jadi jangan jadikan aku alasan dari kehancuranmu. Ia mengangguk, menunduk. Tangannya bergetar saat menandatangani surat itu. Selesai sudah. Resmi sudah kami akan berpisah. Aku melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Setiap langkahku terasa berat, tapi juga melegakan. Ada beban yang terangkat. Ada luka yang mulai kusadari, harus kupeluk agar akhirnya bisa kulepas. Minggu-minggu berikutnya adalah masa pemulihan. Anak-anak masih sering bertanya, kenapa ayah nggak pulang? Atau, kenapa ibu menangis waktu malam? Aku tak ingin mereka menyimpan dendam, jadi aku tidak pernah menjatuhkan citra ayah mereka di depan mereka. Aku hanya bilang bahwa kadang cinta orang dewasa bisa berubah, dan kadang kita harus berpisah agar bisa kembali bahagia. Satu hal yang menyakitkan adalah ketika anakku yang sulung berkata, kalau aku besar, aku nggak mau kayak ayah. Ucapan itu seperti pisau kecil yang mengiris pelan-pelan. Tapi aku juga tak bisa membantah. Ibuku membantuku mengurus rumah. Ia menjadi sandaran terbesarku. Dan aku mulai bekerja kembali, menjadi guru privat, kadang membantu mengajar di lembaga bimbingan belajar. Uang yang kudapat memang belum banyak, tapi cukup untuk bertahan. Ada hari-hari saat aku merasa hampa. Saat malam turun dan anak-anak tertidur,
Aku termenung sendirian, menatap langit-langit dan bertanya pada diri sendiri, apa aku akan selalu begini? Sendiri? Terluka? Tapi kemudian aku sadar, luka ini bukan akhir dari hidupku. Luka ini adalah titik awal dari perjalanan menuju diriku yang lebih kuat. Beberapa bulan kemudian, datang undangan dari sekolah tempat aku pernah mengajar dulu. Mereka memintaku menjadi pembicara tamu dalam seminar tentang keteladanan guru di era digital. Aku sempat ragu, siapa aku sekarang? Janda dengan reputasi suami yang memalukan? Tapi kepala sekolah lama meyakinkan. Justru karena pengalaman hidupmu, kamu bisa memberi pelajaran berharga. Kamu pernah jatuh dan bangkit. Aku pun menerimanya. Hari itu aku mengenakan gamis sederhana berwarna pastel dan jilbab abu muda. Wajahku sudah tak sesedih dulu. Ada ketegasan baru di sorot mataku. Saat aku berdiri di panggung kecil di depan ratusan guru dan calon guru, aku menceritakan pengalamanku bukan dengan nada dendam, tapi dengan kejujuran. Ada kalanya, sebagai guru, kita dianggap panutan. Tapi kita juga manusia. Bisa salah, bisa tergelincir. Tapi ketika kita memilih jalan yang salah, bukan hanya kita yang kena akibatnya. Murid-murid kita, keluarga kita, semuanya ikut menanggung. Maka dari itu, integritas seorang pendidik bukan hanya soal materi ajar, tapi juga sikap hidup. Semua hening. Banyak mata berkaca-kaca. Dan saat aku turun dari panggung, beberapa guru perempuan memelukku sambil menangis. Kami tahu ceritamu, Bu Dinda. Kami kagum karena kamu kuat sekali. Aku hanya tersenyum. Di dalam hati, aku tahu, luka ini masih ada. Tapi aku tak lagi tenggelam di dalamnya. 1 tahun setelah perceraian, aku sudah pindah ke rumah kontrakan kecil di kota sebelah. Dekat dengan tempat les privat yang kini kumiliki bersama 2 teman sesama janda. Kami menamai tempat itu, Rumah Belajar Pelita Hati. Di sanalah aku menemukan makna baru dalam hidup. Anak-anakku sudah mulai tersenyum lebih sering. Mereka juga semakin akrab denganku. Kami menonton film bersama, memasak kue tiap akhir pekan, dan sesekali pergi berkemah di halaman rumah nenek. Mereka bertumbuh dalam cinta yang utuh, meski tanpa kehadiran seorang ayah. Rian sesekali menghubungi, menanyakan kabar anak-anak. Ia sudah bekerja sebagai tukang servis elektronik keliling. Tak pernah ada nada marah dalam suaraku, tapi juga tidak ada harapan lagi untuk kembali. Dan guru janda itu? Terakhir kudengar, ia pindah ke kota lain. Membuka usaha kecil-kecilan. Tak ada lagi urusanku dengannya. Aku tak mau mengisi ruang hatiku dengan amarah yang tak perlu. Biar Tuhan saja yang jadi hakim. Suatu malam, aku duduk di halaman bersama anak-anak. Langit penuh bintang. Ibu, kata anakku yang paling kecil, nanti kalau besar, aku pengen punya rumah sendiri kayak ini, dan tinggal sama ibu. Aku tertawa kecil. Kalau kamu sudah besar nanti, kamu pasti punya kehidupan sendiri. Tapi ibu akan selalu ada, nunggu kamu pulang kapanpun kamu kangen. Terus, ibu bahagia nggak sekarang? Tanya si sulung dengan serius. Aku memeluk mereka berdua. Ibu sangat bahagia. Karena ibu punya kalian. Dan ibu sudah memaafkan semuanya. Malam itu, aku menangis. Tapi bukan karena luka. Tapi karena kelegaan. Karena akhirnya aku bisa benar-benar melepaskan. Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Aku hidup dalam cahaya cinta dari anak-anak, dari ibuku, dan dari diriku sendiri. 3 tahun telah berlalu sejak hari di mana aku menandatangani surat perceraian. Musim telah berganti berkali-kali, dan hatiku pun ikut berganti rupa. Dulu aku penuh luka, kini aku tumbuh dengan harapan. Dulu aku hanya ingin bertahan, sekarang aku hidup dengan semangat. Pagi ini, matahari menyelinap manja melalui tirai jendela ruang tamu. Di pojok ruangan, 2 rak buku yang dulu hanya setengah isi, kini penuh dengan modul pelajaran, buku cerita anak, dan karya tulis hasil kolaborasi dengan rekan-rekan guru. Rumah Belajar Pelita Hati berkembang pesat. Kami tidak hanya menerima les privat, tapi juga mengadakan pelatihan untuk orang tua, pelatihan guru, dan bahkan program beasiswa bagi anak-anak yatim dan duafa. Aku duduk di meja kayu panjang yang dulu kubuat bersama Pak Darto, tetangga rumah kontrakan pertama.
Meja itu penuh kenangan, tempat aku menangis saat pertama kali belajar menjadi janda, tempat aku menulis kurikulum baru, dan tempat anak-anakku mengerjakan PR sambil tertawa-tawa. Pagi ini, meja itu menjadi tempatku menyusun laporan keuangan bulanan. Ya, sekarang aku bisa menyusun laporan seperti pemilik usaha sungguhan. Karena memang sekarang, aku bukan hanya ibu rumah tangga, bukan hanya guru, tapi juga pemilik lembaga pendidikan kecil yang tumbuh karena cinta dan luka yang kuolah menjadi kekuatan. Siang itu, aku diundang menjadi pembicara di sebuah universitas negeri di kota besar. Tema seminar, perempuan, pendidikan, dan ketangguhan. Aku mengenakan blus sederhana berwarna krem, jilbab pasmina lembut, dan sepatu flat hitam. Tak ada riasan tebal, hanya bedak tipis dan lip balm. Tapi pantulan wajahku di cermin tak lagi tampak rapuh seperti dulu. Di mataku, ada cahaya keyakinan. Saat aku tiba, panitia menyambut dengan hangat. Salah satu dosennya menghampiriku dan berkata, "Ibu Dinda, tulisan-tulisan Ibu banyak menginspirasi mahasiswa kami. Terima kasih sudah hadir." Aku tersenyum. Siapa sangka, dulu aku ditinggalkan karena dianggap tidak cukup cantik, tidak cukup berhasil. Tapi sekarang, aku berdiri di panggung bukan karena gelar mewah, tapi karena pengalaman yang kulalui dengan sepenuh hati. Di hadapan ratusan mahasiswa, aku bercerita bukan sebagai wanita sempurna, tapi sebagai wanita yang belajar untuk bangkit. Aku tidak pernah menyangka akan jadi single parent. Tapi saat hidup membawaku ke titik paling gelap, aku justru menemukan cahaya di dalam diriku sendiri, kataku, suaraku tenang. Aku pernah dipandang sebelah mata, dilecehkan, dianggap tidak bernilai hanya karena aku ibu rumah tangga yang bersahaja. Tapi ternyata, dari rumah kecil dan sederhana itu, aku bisa melahirkan perubahan. Bukan hanya untuk diriku, tapi untuk anak-anakku, untuk murid-muridku, bahkan untuk ibu-ibu lain yang sempat putus asa. Tepuk tangan bergema setelah aku selesai. Tapi yang paling membuatku terharu adalah ketika seorang mahasiswi mendekat dan berbisik, "Terima kasih, Bu. Saya juga sedang berjuang." Mendengar cerita ibu membuat saya tidak takut lagi menghadapi kenyataan. Aku memeluknya, dan kami menangis bersama. Air mata itu bukan air mata sedih, tapi air mata kekuatan. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang hangat. Anakku yang sulung kini duduk di kelas 5 SD. Ia pintar dan sering membantu adiknya belajar. Anak bungsuku yang dulu suka menangis saat tidur sendiri, sekarang sudah berani tidur di kamarnya sendiri. Mereka tumbuh dalam cinta yang tidak sempurna, tapi tulus. Dan aku tahu, aku cukup untuk mereka. Satu hal yang tak pernah kuduga adalah datangnya seseorang dari masa laluku. Namanya Galih. Dulu kami teman satu kampus, sama-sama aktif di organisasi mahasiswa. Setelah lulus, kami terpisah tanpa pernah berhubungan lagi. Tapi ternyata, beberapa bulan terakhir, ia mengikuti kiprahku melalui media sosial lembaga belajar yang aku kelola. Ia menghubungiku secara profesional, awalnya untuk mengundangku menjadi pembicara di komunitasnya. Namun pertemuan itu rupanya membuka pintu masa lalu yang dulu tidak pernah sempat dibuka. Kami berbincang banyak, dari dunia pendidikan hingga kehidupan pribadi. Galih sudah lama bercerai juga, dan membesarkan satu anak perempuan sendirian. Aku dulu sempat ingin menyatakan perasaan ke kamu, Din. Tapi aku dengar kamu sudah dilamar Rian, jadi aku mundur, katanya suatu sore di sebuah kedai kopi sederhana. Aku hanya tertawa. Wah, kamu telat banget. 13 tahun telat. Galih tertawa juga, tapi tawanya hangat, tidak menggoda, tidak memaksa. Sejak saat itu, kami lebih sering bertemu. Bukan dalam nuansa romantis yang terburu-buru, tapi dalam persahabatan yang dewasa. Kami berbagi cerita sebagai dua manusia yang sama-sama pernah patah, tapi tidak memilih untuk menyerah. Suatu malam, saat hujan turun deras dan listrik padam, aku duduk di ruang tengah bersama anak-anak. Kami menyalakan lilin dan bermain tebak-tebakan sambil minum susu hangat. Anak sulungku tiba-tiba berkata, "Ibu, nanti kalau ibu nikah lagi, aku harus manggil siapa?" Aku tersenyum. "Manggil apa aja yang kamu nyaman. Tapi kamu tahu kan, kalau ibu bahagia, kalian juga ikut bahagia." Mereka mengangguk. Anakku yang kecil malah berseru, "Aku pengen punya adik perempuan."
Kami tertawa bersama. Aku tak langsung menjawab apakah aku akan menikah lagi atau tidak. Karena yang lebih penting sekarang adalah menciptakan rumah yang damai. Rumah yang kubangun dari luka, tapi kutegakkan dengan harapan. Beberapa bulan kemudian, aku dan Galih memutuskan untuk serius menjalani hubungan. Kami bicara panjang dengan anak-anak. Kami tidak ingin membuat mereka merasa tergantikan atau dikesampingkan. Pernikahan kami berlangsung sangat sederhana. Di taman belakang rumah belajar Pelita Hati, di hadapan beberapa kerabat dan teman terdekat, kami mengikat janji. Tak ada gaun mewah, tak ada pesta megah. Tapi yang hadir adalah cinta yang telah disaring waktu dan luka. Galih bukan pria sempurna. Ia juga membawa masa lalunya sendiri. Tapi ia memperlakukanku dengan penuh hormat, penuh pengertian. Ia tidak pernah membuatku merasa kecil hanya karena aku pernah gagal. Dan yang lebih penting, ia menerima anak-anakku seperti darah dagingnya sendiri. Hari ini, aku duduk di teras rumah kecil yang kami beli bersama. Di pangkuanku ada buku sketsa yang sedang kugambar. Bukan untuk apa-apa, hanya sekadar melatih tangan dan hati agar tetap halus. Anak-anak sedang bermain dengan Putri Galih. Mereka sudah seperti saudara kandung. Di dapur, Galih sedang menyiapkan sarapan. Dan aku tidak lagi bertanya-tanya apakah aku cukup. Karena sekarang, aku tahu jawabannya. Aku lebih dari cukup. Aku pernah dijatuhkan, dihina, disepelekan. Tapi dari runtuhan itu, aku membangun rumah yang kuat. Bukan dari batu bata, tapi dari keberanian, kasih sayang, dan keyakinan bahwa perempuan tidak ditentukan oleh siapa suaminya, tapi oleh siapa dirinya saat badai datang. Aku menutup buku sketsa, menatap langit biru yang cerah. Hatiku penuh syukur. Bukan karena hidupku sempurna, tapi karena aku mampu berdiri dan mencintai diriku sendiri. Dan ketika anakku berlari memelukku sambil berkata, "Ibu, aku sayang banget sama ibu," aku tahu, aku telah menang.